Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan? Loh, cuma 3. Yang saya dengar apa? Saya enggak dengar ya. Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan? Amin, mantap gitu ya. Kita yang sudah dipilih Tuhan, bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi Tuhan mau supaya melalui kehidupan kita dipakai untuk menjadi alatnya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya senang sekali pada pagi hari ini melihat Bapak Ibu tetap setia di dalam Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, saya kalau melihat ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh tetap setia, sungguh saya bangga Bapak Ibu Saudara. Kalau saya manusia bangga, apatah lagi Tuhan kita ya. Walaupun jalannya kalau orang Jawa katakan tumuk-tumuk gitu ya. Opo Bu Ari tumuk-tumuk. Jalan sudah tidak bisa seperti ini. Ke kanan, ke kiri, tapi tetap sampai di sini dan hatinya terbuka untuk Tuhan. Dan di situ Tuhan berkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya diberikan judul firman Tuhan, darah untuk pengampunan dosa. Menjelang Jumat Agung besok hari Jumat, Bapak Ibu, kita akan merenungkan bahwa darah untuk pengampunan dosa, ya, yang diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-28. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-28. Ya. 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk amin. Kok ragu-ragu ya? Saya dengar hanya di tengah ini yang banter. Mana ya suaranya yang sebelah sini? Ayo, 2, 3. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang darah, ya Bapak Ibu, darah itu sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan hewan sekalipun. Semua membutuhkan darah, betul? Ya. Bahkan kalau kita nanti sebentar lagi donor Bapak Ibu, karena kita ingin membantu banyak orang di luar sana yang membutuhkan darah. Ya. Walaupun semua yang kita lakukan ini bersifat sementara, namun ini adalah kebutuhan pokok bagi manusia hidup. Kelangsungan manusia hidup dibutuhkan darah yang normal di dalam tubuh kita. Makanya kalau HB kurang dari 12 nggak bisa donor, karena di dalam tubuhnya sendiri sudah kurang. Jadi nggak bisa donor Bapak Ibu. Demikian juga kalau tahun lalu saya masih bisa donor, walaupun di sini tidak bisa, saya sama Pak Ari ke PMI, ya masih bisa. Tetapi tahun ini hari Kamis kemarin saya ke PMI Bapak Ibu, ternyata ditolak, walaupun itu dibutuhkan. Saya pikir saya gini, oh darahku expired, jadi tidak dibutuhkan lagi gitu ya. Makanya nanti kita akan melihat. Anak-anak yang masih muda-muda jangan takut Bapak Ibu. Darah yang dibutuhkan oleh manusia walaupun bersifat sementara, ini sangat dihargai oleh pemimpin kita di Indonesia ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu yang namanya Pak Joko? Tahu ya? Siapa yang tidak tahu Pak Joko ya? Saya perkenalkan nanti. Ayo Pak Joko berdiri Pak Joko. Iya. Lah, inilah Pak Joko ya. Jalannya sudah tidak seperti dulu, ya, tapi tetap setia, gitu ya. Beliau ini menjadi pendonor darah. Waktu sudah 75 kali, Bapak Ibu, dia dipanggil gubernur untuk diberikan satu penghargaan. Ya, saya pinjam ini khusus. Ini penghargaan dari manusia atau pejabat pemerintah Jawa Timur
yang ke-75 diambil darahnya. Bapak Ibu, dan masih banyak Bapak Ibu. Masih banyak. Loh ini ya, penghargaannya dari para pejabat-pejabat di Indonesia. Yang terakhir kemarin dipanggil oleh Bapak Presiden. Sudah ada yang pernah dipanggil Presiden? Donor yang ke-100 dapat cincin emas 10 gram. 4 gram. 4 gram. Aku gak nambahi, pikirku 10 ya. Ternyata 4 gram. Besar katanya. 4 gram. Bukan nilainya Bapak Ibu. Tapi penghargaan ini ya disimpan terus sama dia. Kalau rindu dipakai semalam, besok disimpan lagi gitu ya. Ini walaupun sudah jelek-jelek tetap disimpan Bapak Ibu. Loh ini loh ada yang sudah jelek nggak kelihatan gitu ya. Tapi tetap disimpan karena apa? Ini penghargaan. Bukan nilainya, bukan. Nah, kalau darah manusia dihargai sedemikian rupa, apatah lagi Bapak Ibu Saudaraku, darah Yesus yang luar biasa. Kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu yang masih muda-muda jangan takut. Waduh Bu Ari, jarumnya itu loh besar, nggak usah dilihat jarumnya, gitu ya. Bapak Ibu bisa tanya Mbak Tia ini, Mbak Tia itu ya. Dengan jarum yang kecil aja dia takut Bapak Ibu. Bisa ditanya, opo Mbak, rahasia nih Mbak, berani donor Mbak. Tanya sama dia. Pada waktu menjaga Mas Febi sakit, saya nengok ke rumah sakit, saya lihat kok mukamu merah ya. Saya lihat panas banget Bapak Ibu Saudara. Ayo kita periksa ke dokter. Enggak mah, aku pulang aja mah ini orangnya ya. Karena apa? Takut disuntik. Saya tidak lama-lama Ibu. Saya tinggalkan ruangan, saya turun kan di Panti Nirmala lantai 3. Ya, di kelas 1 itu lantai 3. Saya turun ambil kursi roda. Dasar mantan perawat ya, nggak santan gitu ya. Ambil kursi roda sendiri Bapak. Ayo wis nurut to mama gitu ya. Nurut dia Bapak Ibu. Saya bawa, periksa di bawah. Pada waktu disuntik, diambil darahnya, saya tinggal ngurusi surat-suratnya Bapak Ibu. Ternyata nggak sakit ya Ma gitu. Dan sampai saat ini setiap 2 bulan dia di WA sama PMI untuk donor Bapak Ibu. Nggak sakit, jangan takut sakit, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yang masih muda-muda mumpung belum expired kayak saya gitu ya. Saya dulu, aduh kok saya dulu nggak kayak Pak D ini ya, Pak D Joko ini ya. Nggak. Kemarin saya tunjukkan, wow Bu, sudah tidak bisa Bu ya, saya tertawa. Oh iya wis expired ya Mas ya. Nanti keracunan yang donor kan gitu. Bapak Ibu Saudara yang masih muda, mumpung kesempatan di tempat ini jangan takut. Kita membantu orang-orang yang membutuhkan di luar sana Bapak Ibu. Darah kita sangat berharga. Itu baru darah manusia yang bersifat hanya sementara. Walaupun donor 10 kali, kalau waktunya dipanggil Tuhan, ya amblas Bapak Ibu kan gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, walaupun hanya bersifat sementara, tapi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang hidup di luar sana. Bapak Ibu, kita mau belajar bersama-sama. Hanya darah Yesus yang mampu menolong manusia sampai di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya. Hanya darah Yesus. Yang pertama, kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan ke-19. Saya akan cepat. Bersama-sama kita akan baca ayat ini. 1 Petrus, ya sudah ketemu. Oke, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal.
Darah siapa? Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus yang ditumpahkan bagi banyak orang. Artinya tidak terhingga bagi semua manusia yang percaya. Di dalamnya kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Amin. Ya. Hanya darah Yesus, darah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Walaupun Pak Joko sudah 117 sekarang ini, sampai terakhir kemarin di usia yang hampir expired. Ya, 117 kali Bapak Ibu. Tetapi Pak Joko tidak bisa membantu orang-orang yang dikasih darahnya itu terus hidup kekal, nggak bisa, atau mengampuni dosa, nggak bisa Bapak Ibu. Hanya darah Yesus yang ditumpahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya mampu mengampuni dosa manusia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Jadi darah Yesus berbeda dengan darah kita manusia yang kita berikan bagi orang lain. Ya, kalau manusia, ya, tadi saya katakan bahwa Pak Joko mendapat banyak penghargaan, Bapak Ibu. Kita seringkali dengan darah yang luar biasa, darah yang berkuasa, kita kurang menghargai, Bapak Ibu. Dari mana Bu Ari? Dari kesetiaan kita, ya, dari cara kita beribadah. Bapak Ibu Saudara, kemarin waktu ibadah doa puasa saya diberkati dengan firman Tuhan. Persiapkan hati kita sejak dari rumah, karena pujian dan penyembahan itu menyenangkan hati Allah, dan itu akan menarik kuasanya turun atas kita dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Sanggup untuk menolong kita, sehingga saat pujian dinaikkan bukan hanya mulut kita seperti mereka yang di luar sana, tetapi kita sedang memuji Tuhan dari dasar hati kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, hanya darah Yesus, mari kita menghargai darah Yesus yang berkuasa, yang menyelamatkan kita. Umat yang sudah diselamatkan, yang saat ini ada bersama-sama dengan saya di tempat ini, mari kita menghargai pengorbanan darah Yesus yang luar biasa. Amin. Ya, mari kita akan melihat yang kedua, umat yang sudah diselamatkan. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama kita aktif membaca firman Tuhan. Mungkin di rumah tidak sempat lagi membaca, dan saat kesempatan ini biarlah kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Efesus pertama ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Luar biasa. Kita yang sudah diselamatkan hanya oleh darah Yesus, ya, kita dilimpahi hikmat, kita dilimpahi pengertian. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu anak-anak Tuhan yang tahu firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada kita, kita tidak akan menyangkal firman Tuhan. Bu Ari, gak ada rokokan itu di firman itu, tidak ada, dilarang. Saya pernah menyampaikan firman Bapak Ibu di dalam satu persekutuan, bukan GSJA tentunya ya, di ibadah Padang. Sementara saya sampaikan firman Tuhan, banyak yang sedat sedut, saya terganggu dengan asapnya gitu Bapak Ibu ya. Gak ada firman Tuhan yang melarang kita merokok. Kalau itu semua ditulis di sini, kita semakin malas membaca, karena tebelnya segini Bapak Ibu ya. Kayak di pengadilan aja tebelnya segini. Wong segini aja nggak dibaca-baca gitu ya, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kita, umat yang sudah ditebus. Amin. Haleluya.
bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Kita tidak akan mengotori tubuh kita. Kalau diizinkan kita merokok, Bapak Ibu Saudara. Ada cerobongnya di sini ya. Kemarin pada waktu latihan ada cerobong di sini. Wah, suaranya mantap. Lah nanti kita semua pakai kuncitan kanan kiri ya. Terus yang mekar gini ya supaya suaranya mantap. Enggak gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau itu diizinkan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Allah, mari kita jaga Bapak Ibu. Ya. Supaya Allah berkarya di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya. Coba kalau rumah berantakan, enggak pernah disapu, apalagi dipel, disapu aja enggak. Kira-kira kita kerasan enggak? Kalau kita bertamu misalnya Bapak Ibu Saudara, bertamu ke rumah Mas Fabian. Di ruang tamu ada anjing, di sana ada kucing, di sana ada ayam, di sana ada teleknya, aduh berantakan. Gitu kemana-mana. Kira-kira Bapak Ibu masuk, mesti wajahnya sudah berbeda ya. Pada waktu di luar masih wah semangat gitu. Pada waktu masuk bau gitu kan? Ya kan? Karena kotor. Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaga kekudusan kita, hati kita, maka Tuhan juga tidak berkarya dalam hidup kita. Sehingga menjadi anak Tuhan yang keluar masuk gereja, namun tidak ada perubahan. Tetap hidup lama, tetap ngapusi orang, tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita diberikan kuasa oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menolong kita, yang sudah diberikan kepada kita untuk memberikan hikmat kepada setiap kita, memberikan pengertian bahwa kita tidak boleh melakukan hal ini karena ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tahu itu Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Roh Kudus yang akan memampukan kita melewati setiap tantangan. Gak popo Bu Ari, walaupun gak seiman, perhatikan. Nanti kalau sudah menikah, dia mau kok. Mau apa? Mau ke gereja? Kita yang ditarik Bapak Ibu. Pastikan dulu dia percaya kepada Tuhan sebelum janur melengkung. Hidup takut sama Tuhan sehingga hidup kita, hidup yang dipimpin oleh Allah, damai sejahtera. Ya, banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang tinggalkan Tuhan karena pasangan hidup. Sing penting sugih, sing penting ganteng. Panganan ganteng gak nyambut gawe gitu ya, gue geran kan gitu. Di awal memang indah Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu satu kesaksian yang ada di depan mata saya, yaitu teman saya sendiri di RKZ ya. Beberapa teman-teman sudah memberitahu si pasien ini penyakitnya borongan Bapak Ibu ya. Bukan hanya ginjal tapi juga liver, macam-macam penyakitnya. Kita sebagai tenaga paramedis tahu kalau ini nanti hidupnya pasti menderita karena penyakitan gitu ya. Paling tidak menderita kantongnya, tuku obat nang dokter, ini dokter saraf, ini dokter penyakit dalam dan sebagainya Bapak. Tapi termakan yang namanya CINTA, akhirnya menikah Bapak Ibu. Tinggalkan Tuhan, pakai ini tutup kepalanya, rambut yang bagus ditutup. Akhir hidupnya sampai sekarang nggak karuan Bapak. Bayangkan seusia saya, kita ini dikatakan orang yang sudah perlu dirawat kan gitu, diawasi kan gitu ya. Sudah 1 tahun di atas saya, dia kalau saya jalan 67 berarti dia 68. Masih bekerja Bapak Ibu. Ngurusi wong tuwek padha lumpuhe gitu ya. Kan wis tuwek ngurusi wong tuwek Bapak. Aku lho gak kuat aku saiki. Ya menene umurmu wis tuwek. Gak sadar ta, dia bilang gitu ya. Kerja Bapak Ibu. Untuk membiayai hidupnya.
Dalam rumah tangganya, Bapak Ibu Saudara, di awal memang indah, di awal memang wow, kalau kita orang di asrama melihat teman kita sukses, senang Bapak Ibu. Tapi di pertengahan baru tahu bahwa semuanya itu hasil utang. Ya, mati ditinggal mati, ditinggali utang. Enak enggak ditinggal mati terus ditinggali utang, enak enggak? Makanya jangan utang-utang ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, janji Tuhan bagi setiap kita yang tetap setia di dalam ibadah, yang tetap setia di dalam melayani, yang tetap setia untuk mengiring Tuhan. Mari Bapak Ibu kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan itu berjanji bagi setiap kita, dan kalau janji Tuhan tidak akan pernah meleset seperti kita berjanji. Karena manusia penuh dengan kekurangan, kadang-kadang janji sama oh iya ya lali aku, gitu ya. Ya, Bapak Ibu, itu wajar. Karena kita manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, saat kita mengutamakan Tuhan, saat kita mendahulukan Tuhan, saat kita beribadah dengan sungguh-sungguh dari dasar hati, kita mencari Tuhan, maka apapun yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Amin. Satu ayat yang tidak asing Bapak Ibu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Saya yakin semua sudah kenal ayat ini dan mungkin sudah hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau kita melihat di dalam Matius ya, Matius pasalnya 6 itu ayatnya, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan semuanya itu apa sih? Semua yang kita butuhkan supaya manusia tidak khawatir akan apa yang dimakan. Kalau kita baca ayat sebelumnya Bapak Ibu, nanti PR di rumah ya. Pasal yang ke-6 mungkin bisa dibaca dari ayat 1 supaya lebih jelas lagi Bapak Ibu. Bahwa di situ manusia penuh dengan kekhawatiran. Khawatir apa yang akan kita makan karena uang kita sudah habis, Pak. Berasnya kosong dan lain sebagainya. Itu hal yang manusiawi. Khawatir saya tidak bisa membeli pakaian yang seperti dia. Waduh. Pakaian Bapak Ibu. Kalau sudah dipakai gak bisa lagi dijual gitu ya. Walaupun mungkin harganya satu pakaian mahal juga ya buat saya. Tapi buat mereka satu baju 10 juta kecil itu murah. Suaminya bapak belur. Satu baju 10 juta. Sudah dipakai 1-2 kali, bosen, dijual, namanya yang tahu rombengan loh, bukan saya yang biasa rombengan loh. Nggak ada harganya Bapak Ibu. Itu manusiawi. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ada kekhawatiran seperti itu. Banyak hal yang dikhawatirkan oleh manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan, maka semua yang kita butuhkan Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau manusia maunya enak-enak ya, enak-enak, kipas-kipas, duit teko dhewe, ndek-ndek dalane gitu, aku tak melok. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pemeliharaan Tuhan itu selama hidup bagi setiap kita. Karena Tuhan tanggung jawab atas kehidupan kita Bapak Ibu. Di dalam Matius 10 ayat 22b dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan menikmati janji Tuhan. Amin. Keselamatan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Hidup yang kekal bagi setiap kita. Oleh sebab itu jangan kita abaikan pengorbanan Tuhan melalui darahnya yang mengalir di atas kayu salib bagi setiap kita. Mari kita menghargai. Amin. Ya, kehidupan yang kekal itu bukan
Ya itu apa jari nanti. Ya. Nggak bisa digampangno Bapak Ibu ya. Nggak bisa kita sembrono iman kita. Nanti di akhir firman saya akan putarkan video yang kita melihat kita bersama-sama sedang ada di dalam arena yang sama itu. Apakah kita ada ataukah kita sedang keluar kemana nggak tahu. Jadi saat dipanggil namanya tidak ada. Bapak Ibu, mari kita tetap setia. Kalau hamba Tuhan di tempat ini seringkali Pak Ari katakan, mari konsentrasi ke firman Tuhan. Bukan karena apa Bapak Ibu, karena kita mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan diberkati di dalam ibadah yang hanya singkat ini. Amin. Ya. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, saya percaya bukan bim salah bim nyampe dadi gitu ya. Firman enggak Bapak Ibu. Ya. Pasti belajar. Ya. Pak Nelis kemarin waktu di KKA katakan, weh ini judulnya berat loh Tante. Ya, waktu Pak Nelis katakan, diperbarui, terus diperbarui hidup kita. Bapak. Memang hamba Tuhan belajar sedemikian rupa supaya setiap kita yang mendengar diberkati. Amin. Itu kerinduan hamba Tuhan. Tidak keluar masuk gereja tetap sama. Saya begitu terganggu dengan beberapa tahun yang lalu saya sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu, mengapa di sini HP ayo di silent. Ya, ayo kita lihat firman Tuhan yang sudah ada di layar supaya kita konsentrasi. Amin, dengan pemberitaan firman dan kita diberkati dan kita mampu melakukannya dan kita semua menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Waktu saya mengikuti seminar di salah satu gereja Bapak Ibu, dari awal di depan saya ini kok gak konsentrasi betul ya, nyanyinya ya sembarangan gitu ya. Kemudian pada waktu pemaparan materi Bapak Ibu benar-benar karena saya di belakangnya saya terganggu Bapak Ibu. 3 anak muda wanita ngomong tok. Kemudian setelah lihatkan HP-nya ke sana, HP-nya ke sini, ngomong lagi. Saya terganggu dengan firman Tuhan yang disampaikan atau materi yang disampaikan, jadi terganggu Bapak Ibu. Saya jadi kepo. Kalau anak muda sekarang kepo gitu. Lapus ya lagi. Saya nengok. Oh. Apa yang diperbincangkan Bapak Ibu? Model baju. Dia ke gereja mengikuti seminar tidak dapat apa-apa kecuali model baju yang kelek ketok, yang minim, bahkan udele ketok, dikasih anting-anting dan lain sebagainya. Bapak Ibu, apa yang didapat? Saya doakan Tuhan, tolong Tuhan supaya anak ini juga diberkati. Ya, saya juga tidak terganggu gitu ya. Belum lagi kalau HP-nya hilang wis konsentrasi firman Tuhan, benar? Makanya kita punya ciri khas. Amin. HP di silent. Firman Tuhan ada di sini, gitu ya. Kita fokus kepada firman Tuhan, kita diberkati di dalam ibadah, kita juga tidak mengganggu ketentraman orang lain. Amin. Coba kalau saya bawa HP, kemudian suaranya buanter lah. Kalau sudah tua-tua ini kan pendengarannya tidak seperti dulu, ya. Lek gak buanter, gak kerungu, ngomong koyo wong tukaran. Enggak, aku iya enggak. Yang sebelahnya hilang konsentrasinya Bapak Ibu, enggak jadi berkat. Makanya kita yang sudah mungkin seperti saya, lebih baik tak taruh di sana. Mana mah HP-mu? Kalau Pak Ari katakan di tempat tidur. Saya enggak kebawa gitu ya. Saya lebih baik lihat di sana. Karena lebih cepat di sini dari buka HP Bapak Ibu. Belum lagi kalau lupa mematikan atau men-silent ya. Jadi rame nanti. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih Tuhan.
Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau diberkati bersama-sama, kita mau maju bersama-sama, kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari mungkin bisa ya kita perhatikan dengan serius Bapak Ibu ya. Walaupun mungkin orang lain katakan guyonan gitu. Mohon perhatian, yang saya panggil namanya harus lari ke depan. Mulai dari Umar, Kampret, Kole, Saiku, Anwar, Sugeng, Eko, Ripin, Joko Slep loh, bukan Joko Sujanji loh ya. Kardi Slep, Takim, Jul, Purnomo, Heru, dan Agus RT. Ya. Bapak Ibu, ini hanya sekedar gambaran ya. Memang di situ bukan manusia, tapi kita bukan anjing yang jelas, betul ya. Tapi gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menanti panggilan Tuhan, betul. Kalau kita tidak ada di dalam komunitas kita seperti saat ini, maka saat panggilan itu tiba, kita tidak ada di situ. Apa yang terjadi? Lewat Bapak Ibu, ditinggal, benar? Jadi surga yang tersedia bagi setiap kita. Pada saatnya nanti Tuhan panggil kita, satu persatu nama kita. Kampret, gitu ya. Joko Slep, bukan Joko Sujanji. Kalau Joko Sujanji nanti Tuhan yang panggil, bukan itu tadi gitu kan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia di dalam satu komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Ya, anak-anak Tuhan yang tetap setia akan mendapatkan hidup yang kekal yang sudah disediakan bagi Tuhan, oleh Tuhan bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, luar biasa. Ya, ada namanya Agus RT. Ya, di sini banyak RT. Bukan Agus yang dibunuh ya, Bapak Ibu Saudara, pembunuhan luar biasa. Ya, waktu terjadi hari Jumat kalau tidak salah. Ya, anak Tuhan seorang gembala di Pendit dibunuh adiknya yang tunanetra, yang adalah pemain musik yang saya kenal banget karena dulu dari GSJA semuanya, gitu ya. Saya kenal banget pada waktu saya menjadi pengurus kaum wanita wilayah, kami sama-sama bekerja bersama-sama untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di wilayah 4. Sekarang sudah pindah denominasi dan kemarin mendapatkan musibah. Ya, adiknya langsung ditancap peso dan potol gagangnya Bapak Ibu. Jadi pesonya masih nantep, adiknya meninggal. Kemudian dicari lagi kakaknya karena di rumahnya berdua. Satu yang namanya Ibu Esther, mungkin ada yang tahu ya. Ibu Krismanto, suaminya namanya Krismanto, dulu waktu di GSJA, ya kami sama-sama. Namun setelah suaminya dipanggil Tuhan, ibu ini ganti ke denominasi yang lain. Dan kemarin mendapatkan musibah, saat ini ada di RSU dan tidak bisa dijenguk karena dia adalah saksi kunci. Bayangkan kepala kita di eman-eman Bapak Ibu. Kalau sakit dipijeti ambil merem-merem gini enak ya. Ini kepala dibentur-benturkan di tembok Bapak Ibu. Kopiar mungkin ya. Sampai sekarang kami hamba-hamba Tuhan belum bisa melihat. Ya. Kalau saya mendengar videonya, jadi Bu Esther sempat yang merampok lari. Bu Esther katakan kepada tetangganya yang datang pada, lihat no adikku, lihat no adikku. Lampu dimatiin Bapak Ibu, 7:30 malam. Jadi orang pada terawih. Ternyata adiknya sudah nggak ada Bapak Ibu. Berceceran darah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita tidak tahu. Ya. Tetapi saat dipanggil seperti itu tadi,
kita ada di dalam komunitas kita, sehingga kita ikuti Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Amin. Surga yang mulia tersedia bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari pemain musik, mari sebagai anak-anak Tuhan kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada setiap kita, mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semuanya, dan kita ketemu di surga yang mulia bersama-sama. Amin. Amin. Puji nama Tuhan.